sekarang kita akan membahas soal dari modul. Nah, dalam modul itu datanya itu masih mentah ya, jadi kita harus urutin dulu. Seperti ini, diurutin dari data yang terkecil sampai data terbesar. Lalu apa yang ditanya? Yang ditanya adalah apakah distribusi data mengikuti sebaran normal dengan alfanya yaitu 0,05. Nah, sekarang kita hitung dulu. Nah, sebelum itu kita harus membuat tabelnya. Nah, membuat tabel ini berarti kita harus membuat kelas intervalnya. Nah, pertama kita tentuin dulu nih jangkauannya, yaitu data terbesar dikurangi data terkecil. Di sini datanya itu 95 dikurangi 32 jadi 63. Lalu banyak kelasnya, rumusnya ini kelas sama dengan 1,3,3 log n. N-nya kan 32. Nah, hasilnya adalah 5,95 dibulatkan jadi 6. Lalu panjang kelas itu adalah jangkauan dibagi banyak kelas, jadi 63 bagi 6 sama dengan 10,5 dibulatkan jadi 11. Nah, di situ kita hitung kelasnya kan ada 6 ya, banyak kelasnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, berarti benar. Lalu panjang kelasnya ada 11. Nah, kalau kita buat datanya seperti ini, kelas intervalnya, berarti kan benar nih 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Nah, untuk membuat kelas intervalnya udah dibahas dari pembahasan modul sebelumnya ya. Nah, langkah selanjutnya adalah kita harus mencari z-score atau nilai z. Nah, yang pertama kita lakukan adalah menentukan batas kelasnya, yaitu ada batas kelas bawah, ada batas kelas atas. Kalau batas kelas bawah itu tepi bawah dikurangi 0,5, sedangkan batas kelas atas itu tepi atas ditambah 0,5. Nah, kan hasilnya seperti ini nih, ini yang bawah, ini yang atas. Dan ini kan yang ini sama yang ini itu kan hasilnya sama nih, angka-angkanya sama, berarti kita gabungin. Nah, jadilah seperti ini gitu. Nah, ini untuk menentukan frekuensinya udah tahu ya teman-teman ya, dari data ini dihitung aja yang masuk ke panjang kelas ini, ke kelas interval ini ada berapa aja. Nah, terus untuk selanjutnya kita, karena di sini datanya seperti kelas interval, maka kita harus tentuin dulu nih nilai tengahnya. Nilai tengah itu ada data-data yang di paling tengah. Karena ini pas banget panjang kelasnya ada 11, berarti ada di urutan ke-6. Titik tengahnya gitu, seperti 30, 31, 32, 33, 34, 35. Berarti kan nilai tengahnya 35. Terus selanjutnya seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah mencari mean atau rata-rata. Nah, rumusnya kan yaitu sigma FI kali XI lalu dibagi sigma FI. Kalau jumlah dari frekuensinya kan udah ketemunya 32. Sedangkan kalau dari F kali X-nya kita hitung dulu masing-masing nih nilai tengah kali F. Nah, nilai tengah di sini saya tulisnya XI ya. Di sini XI saya nulisnya lalu dikali frekuensi. Jadi F kali X ini kali ini lalu dihitung semua lalu dijumlahkan hasilnya 1978. Nah, 1978 dibagi dengan jumlah frekuensi tadi yaitu 32. 1978 bagi 32 sama dengan 61,81. Nah, kita simpan dulu jawabannya. Lalu selanjutnya adalah kita menghitung standar deviasi atau simpangan baku. Nah, rumus simpangan baku sendiri sebenarnya ada banyak teman-teman. Nah, di sini ada yang kayak gini, ada yang kayak gini, ada yang kayak gini. Nah, saya inginnya untuk kali ini biar lebih mudah kita makainya cara yang ketiga ya, yang ini. Nah, cara yang ketiga ini adalah akar dari sigma FI kali XI kuadrat per N dibagi dalam sigma FI kali XI per N dikuadratkan semua. Nah, di sini kita berarti kan hitung dulu nih FI kali XI kuadrat ya. Berarti kita cari dulu nih XI kuadratnya, nilai tengah tadi XI-nya dikuadratin. Nah, hasilnya seperti ini. Ini udah dikuadratin semua. Nah, habis itu dikali lagi dengan frekuensi. Nah, di sini F kali XI kuadrat yang ini. Jadi ini dikali sama ini. Nah, hasilnya adalah yang ini. Lalu dijumlahkan semuanya karena dalam rumusnya itu kan sigma ya, berarti jumlah semuanya. Itu 13,0720 130.720. Kita pindahkan ke sini ke rumusnya. Lalu sigma FI kali XI-nya itu kan sama aja kayak yang tadi yaitu 978. Dimasukin ke sini. Nah, N-nya kan 32 udah jelas. Lalu dihitung hasil akhirnya adalah akar 264,21. Nah, hasilnya adalah 16,25. Kita simpan dulu. Lalu udah ketemu batas kelasnya, udah ketemu meannya, sama udah ketemu simpangan bakunya, kita cari sekarang z-score-nya. Rumusnya ada lagi untuk mencari z, yaitu batas kelas dikurangi rata-rata dibagi S atau simpangan baku. Tadi kan udah ketemu nih, udah ketemu semuanya, tinggal dimasukin aja. Batas kelas ini maksudnya yang ini ya teman-teman ya, dimasukin satu persatu, dihitung satu persatu seperti ini. Jadi ini batas kelas 1, batas kelas 2 terus sampai yang 7. Nah, terus ini dikurangi rata-rata yang 1,81 dibagi 16,25, hasilnya adalah minus 1,98. Terus selanjutnya seperti itu. Nah, setelah ketemu kita masukin lagi ke tabel ya. Nah, z-score-nya kan udah ketemu nih. Lalu sekarang kita mencari luas daerah. Mencari luas daerah 0Z dengan melihat letak z-score dalam tabel distribusi normal kumulatif yang dari 0 sampai z-nya. Jadi teman-teman searching di Google tabel distribusi normal kumulatif lalu download, di situ tampillah tabel seperti ini. Jadi untuk mencari luas daerah 0Z itu dengan cara seperti ini. Kita lihat hasil z-score-nya. Kalau minus jangan dilihatin dulu ya minusnya ya. Anggap positif semua menurutku. Terus 1,98. 1,9-nya diambil 2 angka depan yaitu dicari di sini. 1,9 yang ini ya. Lalu 8 cari di atasnya. Yang 8 ini. Berarti pertemukan set 0,47. Ini ya, ini set 0,4761. Nah, sama kan? 1,31 diambil 2 angka depannya 1,3. Yang ini. Lalu satunya yang di atasnya yang ini.
lalu yang ini berarti hasilnya 0,4049 seperti itu ya. Jadi mempertemukan yang ini sama yang ini, dua angka pertama yang ini, lalu angka terakhir yang cari yang di atas, lalu pertemukan di tengah. Itu untuk hasil dari luas daerah 0Z. Terus ya selanjutnya seperti itu. Nah setelah itu kita harus mencari luas tiap kelas interval. Nah luas tiap kelas interval ini adalah hasil dari luas daerah ini yang di atas, ini data yang di atas dikurangi data yang di bawah. Terus selanjutnya seperti itu. Contoh satunya nih, 0,4761 dikurangi 0,4049, hasilnya adalah 0,0712. Nah ada catatan nih teman-teman, kalau misalnya ada perbedaan seperti ini untuk memudahkan mengingatnya, saya memahami seperti ini. Jadi kalau misalnya ada beda tandanya, di sini ada minus, ini positif nih, jadi itu jangan dikurangi tapi ditambah, data yang di atas ditambah data yang di bawah. Kalau ini kan sama-sama minus, kalau ini sama-sama positif, jadi dikurangi seperti itu ya. Nah setelah ketemu luas tiap kelas intervalnya udah dihitung semua, sekarang kita mulai masuk ke rumus, yaitu C kuadrat hitung. Nah rumus C kuadrat hitungnya adalah OI dikurangi EI, lalu hasil dikuadratkan bagi EI. EI itu apa sih? Frekuensi yang diharapkan, sedangkan OI nya adalah frekuensi yang di awal tadi teman-teman. Nah ini ya, jadi kita harus menghitung EI-nya dulu karena belum diketahui ya. Rumus EI-nya adalah luas tiap kelas interval kali M, N-nya 32. Jadi semua yang ini, data yang ini ya teman-teman ya, itu dikali dengan 32, yaitu yang ini. Jadi tiap bagian data dikali 32. Yang data yang pertama 0,0712 kali 32 hasilnya 2,2784. Seperti itu terus selanjutnya. Nah setelah ketemu, barulah kita hitung nih, masukkan ke rumus ke C kuadrat hitung, yaitu OI dikurangi EI dan hasilnya dikuadratkan lalu bagi EI. Seperti ini. Nah jadi data OI ini kan frekuensi nih, frekuensi berarti 4 dikurangi 2,2784 hasilnya berapa, lalu dikuadratkan lalu bagi dengan EI yang sama. Seperti itu. Di sini saya udah coba ketet ya, ini untuk mempermudah. Nah setelah ketemu semua, lalu jumlahkan hasilnya nih, jumlahkan semua hasilnya. Nah itulah hasil dari C kuadrat hitung. Nah setelah kita tahu C kuadrat hitungnya, sekarang kita cari nih C kuadrat tabel ya. C kuadrat tabel itu ada 3 langkah-langkah. Yang pertama kita harus tentukan derajat kebebasan, yaitu banyak kelas dikurangi 3. Banyak kelasnya kan tadi ada 6 dikurangi 3 yaitu sama dengan 3. Lalu alfa yang ditanyakan tadi dalam soal nih ya 0,05. Jadi kita pakainya alfanya 0,05. Lalu rumus C kuadrat tabelnya adalah X kuadrat C kuadrat dalam kurung 1 kurangi alfa dikali dk. Nah alfanya masukin, jadi ini dk-nya 3 masukin, lalu 1 kurangi 0,05 dengan 0,95, ini turun 3. Nah lalu kita pakai lagi tabel. Nah ini namanya tabel C kuadrat atau C square, sama aja ya teman-teman ya. Nah di sini adalah 0,95, kita cari yang di atasnya 0,95 yang ini ya, 0,95. Lalu dk-nya berapa? 3. dk atau V itu sama aja 3. Nah yang ini berarti 0,95 sama ini ketemu hasilnya 7,81. Berarti kita mau C kuadrat tabelnya adalah 7,81. Nah untuk menjawab pertanyaan dari soal tersebut adalah kita harus simpulkan dulu. Jika HO ditolak, HO ditolak jika C kuadrat hitung lebih besar dari C kuadrat tabel. Nah HO diterima jika C kuadrat hitung lebih kecil dari C kuadrat tabel. Nah di sini C kuadrat hitungnya berapa? 1,8557. Sedangkan C kuadrat tabelnya adalah 7,81. Nah dari C kuadrat hitung sama C kuadrat tabel ternyata lebih besar angkanya adalah C kuadrat tabel. Maka kesimpulannya adalah HO diterima. Karena ini C kuadrat hitung lebih kecil dari C kuadrat tabel. Nah berarti datanya itu berdistribusi normal. Nah itu kesimpulannya.